Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi pada hari Senin tanggal 16 November 2020. Baik, pagi ini kita bersama-sama menjumpai pembacaan firman Tuhan dari buku 2 Timotius pasal pertama ayat yang ke-6. Firman Tuhan berkata seperti ini, "Karena itulah Ku peringatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu." Kita bersyukur kepada Tuhan. Firman Tuhan kembali mengingatkan untuk saya dan saudara bahwa Allah itu begitu mengasihi kita, bahkan tidak segan-segan mempercayakan hal-hal yang luar biasa bagi kehidupan kita orang-orang percaya. Sebab itu salah satu hal yang firman Tuhan ingatkan kepada Timotius, bahwa Timotius harus mengembangkan, harus mengobarkan, harus menghidupkan, harus mengaktifkan karunia yang telah diberikan Tuhan kepada Timotius. Sebagai orang percaya, seringkali kita tidak sadar bahwa Tuhan menaruh hal-hal yang hebat, hal-hal yang besar, hal-hal yang luar biasa dalam diri kita. Dan itu bukan ditaruh untuk orang lain, tapi itu untuk kita. Dan hanya kitalah yang bisa mengembangkan, dan hanya kitalah yang bisa mengobarkan. Sebab itu Paulus pun katakan bahwa karunia yang dimiliki oleh Timotius jangan dipadamkan, tapi dikobarkan, dihidupkan. Nah, kecenderungan kita seringkali bertanya dengan diri kita, apa kira-kira karunia yang Tuhan berikan kepada kita? Kita seringkali bertanya, Tuhan beri apa ya? Saya nggak tahu ya. Sebenarnya karunia itu kita tidak akan pernah temukan jika kita hanya menunggu dan bertanya. Karena karunia itu pemberian Allah untuk kita yang kita sendiri harus kobarkan. Kita hanya bisa menemukan karunia itu jika kita ini aktif. Aktif terlibat dalam kegiatan rohani, aktif dalam kegiatan pelayanan, aktif dalam kegiatan-kegiatan yang muncul dalam komunitas kita berjemaat atau bergereja. Dalam hal itulah baru kita akan menemukan, kita akan mengetahui bahwa kita dipercayakan karunia. Kita dipercayakan sesuatu yang tidak dipercayakan kepada orang lain. Dan hal itulah yang kita harus bertanggung jawab di dalamnya. Jadi dengan kata lain, sebagai orang percaya kita tidak bisa pasif. Kita tidak bisa diam, tapi kita harus selalu bergerak, kita harus selalu aktif untuk melakukan segala sesuatu, untuk mengerjakan segala sesuatu dengan baik. Karena hasilnya orang akan memberitahukan bahwa apa yang kita kerjakan ternyata itu sesuatu yang luar biasa yang tidak banyak dimiliki oleh orang-orang yang lain. Kalau kita melihat di dalam Alkitab kita, Rasul Paulus pernah ingatkan kepada Timotius seperti itu. Namun kita akan melihat dalam buku Roma bagaimana Alkitab kita bercerita apa yang perlu kita kembangkan dalam diri kita. Di dalam buku Roma pasal yang ke-12 ayat 6 hingga ayat yang ke-8 yang berkata sebagai berikut. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat,
baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia itu untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Kita menemukan karunia-karunia yang disebut dalam Roma 12. Karunia untuk berbuat mujizat, karunia untuk melakukan nubuat, karunia untuk membedakan macam-macam roh. Ada juga dalam buku Korintus, karunia berkata-kata dalam bahasa roh, karunia menafsirkan bahasa roh. Itu adalah pemberian dari Roh Kudus untuk orang-orang dalam hidup yang dikuasai oleh Roh Kudus. Orang-orang yang penuh Roh Kudus tidak langsung memiliki karunia mujizat, tapi dia harus selalu dan senantiasa penuh dengan Roh Kudus supaya karunia itu makin nyata dalam dirinya. Baik itu karunia mujizat, baik itu karunia nubuat, dan seterusnya. Itu hanya dapat menjadi satu kenyataan ketika orang tersebut memiliki hubungan yang begitu dekat dengan Roh Kudus. Sebab itu dikatakan itu adalah karunia roh. Namun ada karunia-karunia yang bisa kita miliki dalam diri kita, yaitu jika kita melakukan dengan iman, lakukan dengan ikhlas, lakukan dengan sukacita. Kalau itu karunia untuk melayani, melayanilah dengan iman, melayanilah dengan ikhlas, melayanilah dengan sukacita. Jika karunia itu untuk memberi, lakukanlah itu semua. Jika karunia itu untuk mengajar, lakukanlah itu semua dengan standar-standar aturan firman Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita di saat-saat seperti ini, di mana kita melihat situasi kondisi yang tidak akan bertambah baik, maka kita tidak bisa bertahan terus dalam kondisi seperti itu tanpa kita memberi diri kita untuk selalu dipimpin, dipenuhkan oleh Roh Kudus, sehingga karunia-karunia itu nyata dalam setiap orang percaya untuk membantu sesama orang percaya, membantu sesama anak-anak Tuhan untuk tetap kuat, untuk tetap berada di dalam ketekunannya kepada Tuhan, untuk selalu berada di dalam pertumbuhan yang baik. Dan itu hanya bisa didukung oleh orang-orang yang punya karunia yang telah mereka terima dan mereka kobarkan, mereka kembangkan, mereka hidupkan dalam diri mereka. Nah, sebab itu hari-hari ini kita dalam situasi seperti ini bukan berarti suatu bencana saja semata-mata, tapi Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu. Bencana ini sedang membawa gereja untuk menemukan karunia-karunia yang ada di dalam gereja. Situasi kondisi yang tidak nyaman ini sedang mengarahkan anak-anak Tuhan untuk menemukan karunia-karunia yang Tuhan berikan. Kita menemukan hari-hari seperti ini, tidak mudah orang mau pergi ke rumah sakit. Tidak mudah orang mau datang konsultasi kepada dokter. Karena kita takut tahu-tahu hasil pemeriksaan kita ini kena penyakit yang kita sendiri sedang takuti sekarang. Tapi jika karunia kesembuhan itu ada di dalam lingkungan orang-orang percaya, maka orang akan lebih berani datang ke tempat di mana karunia Roh Allah itu bekerja. Karunia untuk melayani
sedang bekerja dalam diri orang-orang percaya, sehingga banyak orang akan datang kepada mereka karena mereka dapatkan orang-orang yang melakukan dengan iman, orang-orang yang melakukan dengan ikhlas, orang-orang yang melakukan pelayanan dengan sukacita. Sebab itu pagi ini mari kita satu di dalam doa. Kembali Bapa, kami datang kepadamu sama-sama dengan umat-umat Tuhan yang mana hari ini mereka akan pergi bekerja maupun yang akan berbisnis, juga yang akan belajar atau kuliah. Kami serahkan dalam tangan-Mu juga keluarga kami yang tinggal di rumah dengan kegiatan rumah tangga. Kami mohon Tuhan pegang tangan kami, atur langkah kaki kami, agar sepanjang hari ini kami tidak lakukan dan membiarkan hari itu lalu dengan percuma. Tapi biarlah sepanjang hari ini kami sedang ada di dalam pelayanan, baik itu pekerjaan kami, baik itu bisnis kami, baik dalam studi kami, ataupun dalam kesibukan di rumah kami. Biarlah kami sedang melakukan kehendak Allah, yaitu melayani dengan kasih, dengan ikhlas, melayani dengan sukacita, melayani dengan penuh belas kasihan, sehingga makin lama firman Tuhan yang berjanji bahwa karunia itu akan makin nyata dalam kehidupan kami. Sebab itu Bapa, kami bersyukur untuk janji Tuhan, kami bersyukur untuk karunia-karunia Tuhan yang Tuhan sediakan untuk kami, supaya kami kembangkan, dan di dalamnya nama Tuhanlah yang akan dipermuliakan. Terima kasih Bapa untuk hari yang baru, dengan segala sesuatu yang Tuhan sudah sediakan bagi kami, baik itu berkat rohani, terlebih berkat jasmani juga bagi kami sepanjang hari ini, karena rencana-Mu indah dalam kehidupan kami. Kami mulaikan hari yang baru ini dengan syukur, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, majikan kami yang baik dan setia. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, hari ini adalah hari di mana kita dapat gunakan untuk berdoa bagi bangsa, bagi negara kita di dalam menghadapi pilkada yang sudah makin dekat, dan juga berdoa untuk pekerjaan Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, penginjilan di berbagai tempat, dan juga pertumbuhan iman anak-anak Tuhan supaya makin bertambah di dalam pengiringannya kepada Tuhan. Waktu doa itu pada jam 6 sore, atau saudara juga dapat bergabung di ruang Alfa Omega. Tuhan Yesus memberkati.